adik-adik yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Tema minggu kita hari ini yaitu menjadi alat Tuhan. Sekarang semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita bersukacita. Lagu kita adalah Hai Mari Berhimpun. Musik. Kita mau berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan kami Yesus Kristus, karena Engkau memberikan hari yang baru bagi kami. Engkau memberikan kehidupan, Engkau memberikan sukacita, damai sejahtera. Terlebih kami sungguh bersyukur karena Engkau telah lahir di dalam hidup kami di dunia ini. Engkau telah memberikan kedamaian dan damai sejahtera di dalam hidup kami, terlebih di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami menyampaikan lagu pujian, doa kami, terlebih kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang pimpin kami melalui Roh Kudus-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua adik-adik bangkit berdiri, kita masih memuji Tuhan. Lagu kita adalah Nungaju Panguse Ari Pestai. Musik. Asa ngapun di
mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada minggu ini, hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah ke-6. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Semua lipat tangan, kita mau berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Sekarang semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Hai Malaikat dari Sorga. Musik. Berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik semua boleh duduk kembali. Sekarang kita mau mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Desember, yaitu dari Yehezkiel 34 ayat 23. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Yehezkiel 34 ayat 23. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Semua lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Semua adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Dia Lahir Untuk Kami. Musik. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Semua adik-adik lipat tangan. Kita mau sama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman
persiapkan. Sekarang semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Gita Sorga Bergema. Musik. Adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu dan selamat Natal bagi kita semuanya. Sebelum Amang menyampaikan firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, itulah yang memberkati hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada minggu hari ini tertulis di dalam Lukas 1 ayat 30 sampai dengan ayat 33. Saya baca ya adik-adik sekolah minggu. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Selamat hari Minggu dan selamat hari Natal adik-adik. Apa kabar? Pasti sukacita ya, karena hari ini kita masih merayakan Natal. Tentu perayaan Natal ini bukanlah pertama kali kita rayakan. Pasti sudah berulang kali. Maka kita patut bersukacita adik-adik sekolah minggu, karena Tuhan Yesus sekarang bersama dengan kita. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Lukas 1 ayat 30 sampai dengan 33. Firman Tuhan ini menceritakan tentang pemberitahuan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu itu, malaikat Tuhan menjumpai seorang gadis yang bertunangan dengan Yusuf, namanya Maria dari Nazaret. Malaikat Gabriel itu datang dan menyapa Maria dengan mengatakan, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria sangat terkejut dengan perkataan itu. Dalam hatinya dia berpikir, apa arti perkataan salam itu ya? Sama halnya dengan adik-adik sekolah minggu. Kalau ada orang menyapa kita dengan tiba-tiba, padahal kita tidak kenal, pasti kita terkejut. Pasti kita akan mengatakan, "Ih, so akrab. Siapa sih?" Seperti itulah pengalaman Maria pada waktu itu. Terus apa lagi ya yang dikatakan malaikat itu kepada Maria? Malaikat itu mengatakan kepada Maria, "Maria, jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus."
Maria sangat terkejut dengan pemberitahuan malaikat Gabriel itu, adik-adik. Hatinya berkecamuk, hatinya bergejolak, dan mengatakan kepada malaikat Gabriel itu, "Bagaimana mungkin aku bisa mengandung sebab aku belum bersuami?" Kata-kata Maria itu memang masuk akal, adik-adik. Dan memang itulah perkataan dunia dan ilmu kedokteran. Bagaimana mungkin seorang wanita yang belum memiliki suami bisa mengandung? Tapi itulah adik-adik, apa yang dipikirkan dunia ini belum tentu itu yang dipikirkan oleh Tuhan. Apa yang tidak mungkin terjadi di dunia ini mungkin terjadi bagi Tuhan. Sebab Tuhan mengatakan dalam Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan itu juga yang diberitahukan malaikat Gabriel kepada Maria, sebab Elisabet anak saudaranya yang sudah tua dan divonis mandul, ternyata Elisabet mengandung pada hari tuanya. Siapa lagi adik-adik yang bisa kita lihat di Alkitab? Ya, Sarah mengandung Ishak. Hana mengandung anaknya Samuel. Semuanya adalah di luar dugaan manusia, tetapi itulah sepengetahuan Allah. Oh ya adik-adik sekolah minggu, bagaimana reaksi dari Maria setelah mendengar berita dari malaikat Gabriel itu? Dalam ayat 38 Maria mengatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Hal itu membuktikan bahwa Maria adalah seorang perempuan yang taat kepada perkataan Tuhan. Sangat beda adik-adik dengan Adam dan Hawa, di mana mereka lebih mendengar suara perkataan iblis daripada perkataan Tuhan. Karena itu adik-adik, firman Tuhan yang kita dengar hendaklah ditaati. Jangan hanya pendengar saja saat amang pendeta berkhotbah, amang sintua atau kakak abang guru sekolah minggu bercerita tentang firman Tuhan, melainkan kita harus taati apa yang diajarkannya, sebab dalam kitab Ibrani 4 ayat 7b mengatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Artinya kalau ada firman Tuhan yang mengajarkan ketaatan adik-adik kepada Tuhan dan orang tua, adik-adik sekolah minggu harus taat ya. Jangan keraskan hatimu dan orang tua atau kakak dan abang. Oh ya adik-adik, kalau begitu apa ya yang menjadi pesan firman Tuhan hari ini kepada kita? Yang pertama, pesan hari Natal ini mengajarkan kepada kita bahwa adik-adik sekolah minggu juga dipakai Tuhan menjadi alat pemberitahuannya. Kalau dahulu Maria dipakai Tuhan untuk memberitahukan kelahiran Tuhan Yesus, sekarang adik-adik sekolah minggu juga dipakai Tuhan untuk memberitahukan kelahiran Yesus. Jangan takut ya adik-adik sekolah minggu. Tapi lewat apa ya kita bisa memberitahukan kelahiran Yesus adik-adik? Ayo, siapa yang tahu? Ya, lewat perangai kita adik-adik. Misalnya tidak nakal, tidak melawan orang tua, tidak melawan abang, kakak. Dan kalau disuruh mama papa makan, ya makan adik-adik. Kalau disuruh tidur ya adik-adik. Kalau disuruh mengerjakan PR ya kita kerjakan ya adik-adik. Kalau kita mengerjakan itu berarti kita juga dipakai Tuhan menjadi alatnya, yaitu memberitahukan firman Tuhan lewat kebaikan kita. Dan yang kedua, pesan Natal ini adalah apa yang tidak mungkin menurut ukuran dunia, tapi mungkin bagi Tuhan. Artinya adik-adik sekolah minggu,
Jangan merasa sedih kalau kita belum bisa bertemu sama teman-teman kita di gereja karena COVID, atau belum bisa bertemu sama teman-teman kita di sekolah, atau mungkin adik-adik sekolah minggu belum sepenuhnya bisa merayakan Natal di gereja. Adik-adik jangan sedih, jangan gelisah kalau COVID belum berlalu. Pasti Tuhan akan memulihkan negeri kita. Kita harus ingat, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi adik-adik harus percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan dunia ini dari COVID dan kita akan bersuka cita kembali. Pesan yang ketiga adik-adik, di hari Natal ini adik-adik sekolah minggu juga diajarkan untuk menjadi anak yang taat mendengarkan firman Tuhan. Begitu juga dengan adik-adik sekolah minggu, harus taat atau tunduk kepada Tuhan dan orang tua ya. Nggak boleh kita melawan papa, mama, abang, kakak. Masih ingat nggak adik-adik apa isi titah kelima? Ada yang tahu nggak sih? Ya, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jadi kalau kita taat kepada Tuhan, berarti kita juga harus taat kepada orang tua ya adik-adik. Nggak boleh nakal, nggak boleh jahat, tapi harus nurut sama orang tua. Selamat Hari Natal adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari Natal ini, di mana Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami jangan takut untuk memberitahukan kelahiran-Mu ini. Pakailah anak-anak sekolah minggu menjadi alat-Mu Bapa, sebab mereka juga Engkau perlengkapi untuk bersaksi lewat kelahiran anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Dan kami juga Engkau ajarkan supaya tetap taat kepada firman Tuhan. Tidak boleh nakal, tetapi kami lebih mengedepankan firman Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan Yesus berkati jugalah anak-anak sekolah minggu ini, baik di masa belajarnya, baik di rumah atau dimanapun mereka beraktivitas. Terima kasih Tuhan, berkatilah orang tuanya, berkatilah Tuhan kami semuanya yang pada saat ini masih merayakan Natal. Biarlah Engkau lahir di hati kami, supaya kami berbuah dan kami menjadikan Tuhan di atas segala-galanya. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik semua, sekarang kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi, kita mau bersuka cita. Lagu kita adalah Halalas di Roh Hagoda. Musik. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kekuasaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik semua, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Selamat